Saya mah apa itu ya cuman remah-remah ranginang gitu dulu mah mikirnya gitu. Ya mau ngomong apa gitu kan saya nggak ada levelnya ngobrol sama Ustadz dulu mikirnya gitu. Jadi segan lah gitu. Tapi ketika mereka sudah masuk sosial media, Ustadz dan para ulama udah masuk sosial media, saya pun bisa kepoin pemikirannya. Betul. Kan, ilmunya saya ambil dikit. Oh ternyata ini tuh boleh. Oh ternyata itu nggak boleh. Jadi dari situ mulai proses berpikir yang tadinya mungkin gear di otak ini tuh udah ada sarang laba-labanya gitu. Jadi gitu, bergerak lagi nih. Bergerak lagi. Seizin Allah. Insya Allah dalam menyebut hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Disitulah akhirnya terjadilah perubahan pemikiran. Yang tadinya saya memandang kehidupan memakai kacamata liberal, kacamata barat gitu ya, karena apa-apa yang dari barat, it's cool, ambil dulu kan kayak gitu ya. Tapi ketika udah berpikir segala macam, ternyata saya banyak ketinggalan dan muhasabah terdekat saya adalah membaca nama sendiri. Masya Allah. Nama saya Nur Al-Kautsar. Masya Allah. Tapi ketika saya pikir lagi saya coba matchkan dengan kelakuan saya dan nama saya, keliru. Jauh tidak gitu sejalan kan. Tidak sejalan. Bertentangan. Makanya ya itulah, kasihlah nama anak yang bisa mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah gitu. Masya Jadi Allah. di situ juga saya mulai malu sama nama sendiri, kok saya nama bagus gini, kelakuannya kok nggak bagus ya. Disitulah ada perubahan, ada rasa malu, ada rasa khauf, takut gitu ya. Dan itulah yang membuat saya terus berpikir dan terus mencari al-haq itu ya, kebenaran itu gitu. Akhirnya saya coba ulik-ulik lagi, baca-baca lagi, dan ketika pas merindingnya tuh pas baca surat Al-Baqarah 10 lembar pertama lah. Masya Allah. Itu hati tuh kayak dipukulin. Luar biasa. Ya, kan ayat banyaknya tentang munafikun gitu. Jadi ini kayaknya saya deh. Jadi saya suuzon sama diri sendiri gitu kan. Jadi curigailah diri sendiri gitu. Kan kalau kata Ustaz Salim Afillah, mencurigakan sekali. Jadi curiga sama diri sendiri itu harus gitu kan. Betul. Jadi kita jangan main curiga sama orang lain ya. Diri sendiri dulu. Diri sendiri saya curiga, ya takutnya saya tuh termasuk orang-orang ini. Yang sama. Disitulah akhirnya mulailah membenahi lah sedikit demi sedikit. Akhirnya yang tadinya memandang kehidupan mereka kacamata barat, memakai kacamata liberal lah ya, lebih tepatnya. Akhirnya saya memandang kehidupan memakai kacamata Islam, seiring ilmu yang masuk, dan sedikit demi sedikit ya, al-haq itu kebenaran itu terungkap, semakin terlihat gitu ya. Karena nggak mungkin langsung jelaskan, karena dibutuhkan proses untuk belajar itu ya, dimulai dari adab dulu, baru ilmu dan segala macamnya. Masya Allah. Disitulah udah biasa. Akhirnya saya merasa takutnya jadi duri dalam daging ya, di band gitu, takutnya nggak relevan dengan pemikiran saya. Ya udahlah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri aja gitu. Masya Allah, berarti sebuah proses di mana keistiqomahan dan juga proses berpikir itu kan proses ikhtiar ya, dalam menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya insya Allah setiap manusia itu memiliki fitrah yang baik, Kang Ucai, dan apalagi nama itu juga bagian daripada doa. Dan ini Masya Allah, ketika Kang Ucai mengingat dengan namanya sendiri dan ya membandingkan antara nama dengan perilakunya mungkin ya, itu membuat muhasabah menjadi kencang. Terus banyak hal-hal yang positif yang didapat. Mudah-mudahan sobat pemirsa juga bisa mendapatkan hidayah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sensitivitas diri kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kang Ucai, balik ke produk nih. Nanti insya Allah kedepannya itu akan ada produk barukah atau mengikuti yang seperti apa nanti ke depannya? Lebih ke progresivitas desain kayaknya ya. Produknya tetap sepatu, tapi kita ada beberapa teknologi yang belum kita pakai sebelumnya, nanti kita bakal keluarkan juga. Kalau ini kan sepatunya, ini nama sistemnya vulcanize. Vulcanize itu divulkanisir, kayak dimasukin ke oven kayak bikin kue kering gitu ya. Nah itu, tapi kalau yang baru tuh ada namanya kapsul. Jadi udah bentuknya kayak cup gitu, tinggal sama uppernya dimasukin, di press, dan itu langsung ya ada prosesnya yang berbeda.
itu kita lagi develop juga. Masya Allah. Sama desain juga kita beberapa sepatu lokal ada yang banyak kembali ke vintage. Kalau kita mencoba untuk lebih futuristik. Luar biasa. Ini nyoba aja. Kalau nggak laku ya udah kita ubah lagi. Karena kan memang ya semua adalah proses bagaimana kita bisa meyakinkan pasar. Iya. Kan kalau saya gemar untuk menciptakan pasar. Jadi ketika pasar vintage, saya pengen nawarin yang lain karena kalau saya kasih vintage lagi orang takutnya udahlah biasa aja. Terbawa arus jadinya kalau gitu. FYC itu memang lahir dari semangat untuk jadi pembeda karena diferensiasi itu dalam branding itu sangat penting sekali. Karena itulah yang menaruh value atau nilai terhadap sebuah brand. Nah, banyak orang yang bikin brand hanya sekedar bikin yang laku apa ya udah itu keluarin. Tapi kalau kita agak-agak ada idealisnya kuat di dalam internetnya ya. Maksudnya ownernya bertiga kan. Oh, Masya Allah. Dan 2 orang tuh agak-agak seniman yang memang ya termasuk saya gitu yang agak-agak kekeh gitu pengen punya idealisme yang diakui oleh pasar sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kami gitu untuk bikin sesuatu yang berbeda dari tipikal produk-produk produsen-produsen yang ada, kita jadi pembedanya gitu. Oh, Masya Allah. Ketika mereka ke kiri, kita ke kanan gitu. Nah, jadi inilah hebatnya seorang pengusaha ya, terutama masalah kreativitas. Nah, kreativitas itu kalau di dalam bisnis itu tak terbendung ya. Yang penting ingat bahwasannya kreativitas itu yang pertama harus toyib, yang kedua halal gitu kan. Masalah itu jangan sampai dilupakan. Kita pun ada berembuk dulu gitu. Ya, jadi musyawarah dulu gitu segala macam ininya riset dulu dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagi pengusaha-pengusaha muslim sekalian. Nah, sobat pemirsa, jangan sampai kita ini nggak mendukung pengusaha-pengusaha muslim ya. Dan setelah tayangan ini, ayo buru-buru berebut nih di FSC, support terus ya, jangan sampai kita malah menjadi atau membeli produk-produk bukan dari pengusaha muslim gitu. Kita harus dukung terus ya. Start from now. Masya Allah. Kang Ucai, ini alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Dari tadi sobat pemirsa sudah banyak menyimak dari produknya, dari bisnisnya, dari perjalanan hijrahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sobat nih menunggu nih Mas Ucai bisa memberikan motivasi agar sobat pemirsa Islamicpreneur TV ini bisa mendapatkan inspirasi. Silakan Kang Ucai. Ya buat sobat pemirsa yang ingin memulai usaha, ya sebaiknya kita awal ini dimulai dari kita hal yang fundamental dulu yang harus kita jalankan, yaitu kita pahami dulu perkara halal dan haram gitu ya. Saya juga masih belajar ya step by step, dan karena itu basic fondasi kita yang harus menghujam ya di bawah, karena basic itu harus yang namanya bangunan itu harus kuat ke dalamnya dulu kan. Nanti pas sudah di atasnya kita punya konsep-konsep yang bisa kita serap lah dari dunia entrepreneurship ya. Kalau saya khusus bagian branding, jadi yang pertama itu kita harus punya semangat untuk jadi pembeda dalam membuat sebuah brand. Dan kita pun harus menjadi semangat menjadi solusi ya untuk pasar kita. Ketika pasar butuh sesuatu, kita menjadi solusinya. Yang ketiga, kita harus memberikan nilai terhadap brand ini agar pembeli pun bangga memakainya dan tidak tidak menjadi angin lalu brand kita. Tapi brand kita bisa terus sustain gitu ya, dengan konsumen ini terjaga gitu, sustainable-nya terjaga gitu, dan disitulah sebuah brand akan dicintai oleh pembelinya, dan kita pun akan terus termotivasi untuk bisa terus menambah value terhadap brand kita, sehingga dari segi kualitas, kuantitas pun kita terus mengupayakannya agar banyak orang yang bisa menikmati brand kita tanpa harus kecewa dengan kualitasnya gitu. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya terjaga, dan juga nilai atau value brandnya itu semakin waktu semakin bertambah justru, bukan semakin berkurang. Itu yang harus kita jaga. Mungkin itu aja sih dari saya. Masya Allah, pemirsa, luar biasa ya motivasinya. Dan yang paling utama tadi itu masalah halal haram ya. Ya, itu basic.
Nah, layabiu sukina ila mangkot tafaqahu fiddin. Barang siapa yang ingin berdagang, ingin berbisnis, harus pelajari dulu nih fikih muamalahnya. Gitu kurang lebih Kang Ucai. Kang Ucai, terima kasih banyak ini atas kehadirannya dan juga bisa berbagi kepada sobat pemirsa Islamic Planner TV. Mudah-mudahan bisnisnya selalu berkah, berlimpah, dan juga pemirsa juga mendapatkan hal yang sama. Insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ucai. Alhamdulillah sobat pemirsa Islamic Planner TV, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tonton terus tayangan-tayangan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.